Wah, Halo, 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 selamat malam, malam. malam, Kotama. Suara gua jelas nggak di situ? Jelas? Suara gue gimana? Jelas, ya? Jelas, jelas, jelas. Oke Oke. deh, kalau gitu. Ini gue, kita tunggu bentar lagi ya, sampai masuk lebih banyak lagi. Jadi hari ini Sip. supaya lebih menarik juga, kita juga bahas juga ya. Mungkin kita share sedikit portfolio kita. tapi, Boleh. tapi no endorse ya. Ini guys harus disclaimer dulu, kita nggak ada di endorse sama siapa loh. Iya benar, setuju, Kalau setuju, setuju. kalau gue invest di mana sih kayaknya inilah temen-temen gue udah pada tahu semua lah nih, rata-rata semua gue udah sering share soalnya. Nanti coba kita coba. Kenapa sih gue dipanggil Puma ini, weh? Nama lu bagus-bagus Madarina Singkatan. tapi dipanggil Puma. Oh, Jadi itu dulu waktu singkatan. SMP, Apa singkatan dari apa? namanya Putri ada tiga, yang namanya Dara tuh ada tiga. Jadi semua tuh di singkat-singkat gitu. Jadi ada Putri Madarina, ada Putri Adelia, sama Putri satu lagi gitu. Putri Adilnya jadi pudel, jadi kayak anjing. Oh. Oh gitu. Oh lu Putri Terus Madarina keterusan jadi sampai Puma gitu ya? sekarang. Oh. Dari SMP, terus habis itu mungkin kan setiap di circle baru pasti ada yang kenal dari circle lama kan, kayak Jejo gitu kan. Nah, Jejo kan manggilnya udah Puma gitu. Hmm. Jadi yang kenal sama Hmm. Jejo pasti manggil gue jadi Puma juga gitu. Iya, gue juga manggil lu Puma, cuman gue liat nama lu Madarina. Puma tuh apa ya maksudnya? Lu suka pakai baju motif-motif Puma atau gimana gitu? Gue kemarin agak bingung sebenarnya. Oke, I see, I see. Ya udah, kalau gitu anyway, coba deh kita mulai saja, kita mulai saja. Sudah ke Hmm. malaman nanti. Oke, so anyway, kan nih pada belum tahu nih kurang lebih siapa sih seorang Puma. Boleh, boleh. Apa namanya? Perkenalkan diri dulu, perkenalkan diri dulu. Oke, halo selamat malam semuanya. Nama saya Putri Madarina. Ya dipanggilnya Putri Puma gitu ya. Kalau nggak Putri Puma sih biasanya dua itu. Sekarang sebenarnya kesibukan apa ya? Ya lagi submit satu lisensi ke OJK juga sih sekarang sebenarnya. Untuk satu platform Oh, crowdfunding. Terus habis itu di luar itu ya paling oh, edukasi, edukasi tentang financial planning yang syariah karena sebenarnya sih kalau dari lisensi financial planner itu yang konvensional gitu, tapi ada satu sertifikasi lagi hmm. itu di capital Islamic Capital Market gitu. Itu mungkin 2018, Oh, 2019 lah gitu. Jadi awalnya emang financial planner, terus tapi sebenarnya itu nggak kepake juga ya. Jadi ambilnya tahun 2012, terus habis itu em, ya pokoknya ngantor lah gitu ya di PI, terus habis itu ya, di ya, anak ya. perusahaan Bank Mandiri, di Oh, oh, oh. pegang jadi startup launcher juga segala macam. Terus ternyata kok kayaknya 2018, 19 tuh kayak lagi lumayan hype lah ya tentang financial planning gitu. Terus memang pas lagi gue lagi pelajarin Hmm. juga tentang yang syariah gitu. Jadi sekalian gitu ceritanya. Oh. Berarti kalau financial planner CFP yang biasa itu beda lagi tuh sama yang versi syariahnya ya. Nah, sebenarnya ada khusus tuh untuk yang syariah gitu. Jadi kalau misalnya Oh, dari sisi lisensi itu gue pegang yang konven gitu, tapi prakteknya yang syariah gitu. I see, I see, I see. Heeh. Oke, oke, oke. Oke, terus CFP ya. Itu gue tahu sih itu kayak nggak gampang ambil license siapa. Oke, Nggak anyway. sesusah itu juga sih, tapi nggak Oh sesusah gitu itu ya. juga. Gue bukan, Nggak sesusah itu gue tuh juga. bukan background finance soalnya. Dulu gue waktu pas kuliah gue ada belajar-belajar finance dikit-dikit. Jadi gue ngerti technical sedikit. Cuman ya gue nggak gue pakai, nggak gue praktekin. Jadi gue sama sekali basically sebenarnya nggak tahu apa-apa. Coba belajar basic-basicnya Hmm. doang. Cuma gue kemarin apa lumayan interested begitu pas lihat apa namanya dari profilnya lo di Instagram tuh. Anyway, buat yang nggak tahu, Instagram itu namanya Madarina. Nanti ntar gue tag juga tuh di Abis Live. Itu tuh ada tulisan halal investor. Terus udah gitu syariah financial planner. Terus gue bilang, ini Hmm. menarik banget nih. Terus udah gitu, ketemu lagi di grupnya ada Jejo. Gue bilang, mau nge-live bareng gak ya? Gue bilang, ini bahas kripto. Gue bilang gitu. Dari sini, gue juga pernah lihat juga beberapa beberapa topik dibahas, is it
apa namanya ada dari sisi halal atau haramnya gitu ya. Makanya nih gue pikir hari ini gue pengen bikin apa ya live edu yang lebih buat edukasi buat orang-orang, terus juga sembari apa namanya lebih ini kali ya mengemphasize bahwa investment itu tuh lumayan penting karena gue lihat kan lu sama gue mungkin di bawah gue kali ya, tapi kita masih masuk generasi yang masih baru-baru ini lah, baru-baru nikah gitu kan kurang lebih kan berarti. Nah, makanya biar menarik inilah apa generasi-generasi sekarang untuk lebih interested buat investing karena menurut gue lumayan penting. Karena di Indonesia itu menurut gue tuh orangnya tuh super ini ya, apa konsumsinya tuh tinggi banget ya. Ada dikit, ada duit. Jadi gue hari ini gue ngobrol sama orang Pegadaian. Lu tau gak di Pegadaian, zaman dulu kan orang ngegadai itu apa ya, radio, motor, segala macam-macam ya. Di Pegadaian, rupanya gue baru tahu juga di Pegadaian itu yang lambangnya timbangan itu tuh ada tas LV, ada sepatu, ada wah macam-macam loh katanya. Iya, jadi orang tuh gue bingung mereka tuh mungkin beli barang terus digadein, habis itu digadein kali karena mereka nggak sanggup bayar kali atau gimana mungkin gitu kan. Jadi banyak loh pegadaian gitu. Makanya gue juga lagi nanya tuh, lu ada barang apa aja? Ada pak, jam tangan aja ada, kata jam tangan Rolex gitu. Banyak katanya. Ada mobil, ada apa sih kayak malah kata dia bilang sekarang ketimbang orang pegadaian emas, permata, berlian, jewelries gitu ya, malah lebih baik tuh orang tuh sekarang tuh ngegadain barang-barang branded. Katanya ada Chanel, ada LV, ada apa gitu-gitu. Jadi mungkin orang-orang yang beli, mereka pengen show off. Di Pegadaiannya di ini apa namanya ada kuratornya apa gimana? Ada kuratornya. Ada nanti barang apa yang mau lu gadein lu masukin ke sistem tuh, dia ada sistemnya tuh kayak komputer gitu, lu masukin barangnya jenis apa, nanti dia lihat tuh kurang lebih kalau barang ini segini nilainya tuh segini. Nah nanti kalau misalnya udah kita oke, nanti ada ini nih orang asesornya, ini barangnya asli nggak sih gitu, dia ngecekin gitu. Di gudangnya banyak ternyata barang-barang begitu-gituan, barang-barang branded yang digadai-gadaikan, padahal kalau sampai lu pinjem uang lu gadaikan 3 bulan lu mandek, itu barang lu dilelang langsung sama Pegadaian. Gila ya, gue kayak baru pas gitu gue langsung terengah-engah, gila orang Indonesia sih konsumsi sih tinggi banget loh, sampai barang mewahnya digadein itu berarti udah gak ada barang lain yang bisa digadein, sampai barang mewahnya bisa digadein. Nah berarti kenapa lu beli barang mewah sekalian gitu kan, gak usah beli sekalian lah kalau udah tau kayak gitu kan. Gila sih. Anyway, jadi off topic. Seru-seru jadi tahu ya. Iya makanya seru jadi tahu. Jadi makanya gue coba lah apa namanya ini kita hari ini kita coba membahas sedikit tentang investing karena menurut gue investment tuh penting banget sih. Terus contoh kalau dari Instagram lu kan halal investing ya. Apa sih halal investing itu sebenarnya? Halal investor ya? Atau apa yang halal investor, sorry. Halal investor, betul. Oh iya. Ya jadi sebenarnya itu adalah apa ya wadah gue belajar gitu di tahun 2018 itu gue pengen cari teman lah gitu buat belajar tentang ekonomi planning syariah sih, tapi lebih luas lagi gitu, ekonomi syariah. Terus habis itu sistem keuangan syariah kayak gitu. Mungkin ada yang mikro, ada yang makro juga gitu. Nah di situ baru deh akhirnya gue initiate untuk bikin sebuah community gitu. Yang akhirnya sekarang udah mulai berkembang. Tapi ya karena memang sebenarnya itu wadah gue buat belajar. Jadi sebenarnya apa ya istilahnya? Ya kadang-kadang mood-moodan juga gitu loh. Jadi pas gue lagi mood, kayaknya lagi banyak aktivitas banget gitu kan. Pas ternyata lagi sibuk, ya udah jadi agak ke-pending sedikit gitu. Sekarang sih sebenarnya bakalan ada event juga nanti di akhir minggu ini bakalan ada event gitu. Jadi Ramadan tahun lalu sama Ramadan tahun ini itu ada event ngomongin tentang keuangan syariah kayak gitu community-nya gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya lebih ke wadah buat sharing dan segala macam gitu. Kalau di halal investing itu. Berarti sebenarnya kalau halal investing kalau bisa gue lihat berarti gue kerucutin sedikit ya. Berarti tuh ini kali ya wadah untuk sharing untuk sharing tentang instrumen-instrumen apa yang halal, apa ya, produk-produk investasi apa yang halal, kalau nggak cara kita menginvestasi gimana juga yang halal gitu kali ya berarti ya. Iya, itu salah satu scope yang dibahas gitu. Tapi sebenarnya belajar historinya juga gitu segala macam. Nanti kita pas ngobrol-ngobrol kayaknya bakalan ada deh yang pasti agak ngelebar ke sana juga ke historinya segala macam tentang syariah juga gitu. Seperti itu.
Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Memang apa tuh yang termasuk kategori dalam investment yang di Halal Fest, Halal Fest Store ini, apa namanya, promotes gitu? Oke, nah jadi sebenarnya apa ya? Biasanya kan kita taunya gini di Indonesia tuh enaknya kalau mau investasi syariah tuh udah dipilihin karena kan kita punya di SNMUI, terus habis itu instrumennya udah dipilihin, ada label syariahnya segala macam gitu kan. Nah di Hmm. negara-negara lain gitu, misalnya kayak di US, di Kanada itu mesti mesti milih sendiri gitu. Jadi ada guidance-nya dari IOEV, sebuah kayak syariah board internasional gitu, biasanya di Bahrain itu mesti nge-screening sendiri gitu. Kalau di Indonesia tuh udah di-screening gitu. Nah, karena kita udah kebiasaan apa ya Oh. istilahnya kayak disuapin terus gitu. Jadi kadang-kadang kita malah jadi nggak tahu kenapa ya ini instrumen itu termasuk halal atau enggak tuh dapat dari mana screeningnya tuh kayak gimana caranya. Nah, salah satunya itu juga yang dibahas gitu di Halal Investor. Ini screeningnya tuh kayak begini 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 segala macam standarnya di SNMUI. Dan tiap negara itu sebenarnya punya standar yang beda juga gitu. Kayak misalnya di Bahrain, di Malaysia, di US, di sini itu punya punya standar yang berbeda gitu. Dan itu semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Makanya sebenarnya kalau Oh. misalnya ngomongin nanti nih ya pas ngomongin tentang halal atau haram itu pasti ada beberapa persepsi gitu dan apa ya istilahnya nggak ada yang oh kalau misalnya kayak gini berarti lo yang salah gue yang benar nggak ada yang kayak gitu karena Hmm. misalnya gini jadi sebenarnya kan kayak apa ya pertimbangan halal atau haram itu kan sebenarnya udah setelah semua instrumen ya pasti investasi itu setelah Nabi Muhammad kan meninggal Ya, kan pas Nabi Muhammad hidup aja ya. itu para sahabat yang ada di ruangan yang sama di waktu yang sama mereka punya persepsi yang berbeda tentang suatu poin apalagi setelah Nabi Muhammad meninggal gitu udah pasti beda gitu jadi sebenarnya Oh. ya gitu jadi sebenarnya yang di apa ya istilahnya yang di kalau misalnya kita ibadah itu aksi kalau nggak dilarang berarti nggak kenapa-napa gitu. Oh. Suara lu agak putus-putus nggak gue di sana ya? eh suara lo sih jelas suara gue putus-putus ya. Iya, barusan agak-agak putus-putus nih internet gua apa internet lu ya? Oke. Well, Coba ya, anyway. aku sambil sambil bergeser, siapa tahu internetnya agak bagusan. Nggak apa-apa sih. Ini barusan udah oke lagi nih, barusan. Udah oke ya, oke oke oke. Ya, ya. Oke, siap, siap, siap. Oke. Berarti kalau gitu, apa namanya? eh ada nggak sih kayak parameter-parameter khusus yang bisa bilang, oh ini tuh nggak ini loh, oh ini tuh lebih nggak boleh nih kita 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 invest kayak gini caranya atau enggak kita nggak boleh invest di sini gitu. Itu ada nggak sih kayak gitu? Benar oke lagi. Ada banget, Kalau ada gitu, banget. apa namanya? Uh, sorry, tadi barusan nyambung ke speaker gua, gede banget suaranya. Kenapa? Jadi bisa nyambung situ. Ya, oke, gimana gimana? Apa tuh? Apa namanya? Iya, oke. Ininya, apa Jadi, namanya? iya. Parameter-parameternya. Sebenarnya tuh simpel banget gitu. Jadi istilahnya apa ya di syariah gitu. Itu tuh ada guidance-nya, guidance umumnya. Misalnya kita bayangin ada dua sisi ya, yang sebelah sini, sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah sebelah kanan ini kita bisa pakai untuk commercial partnership lah gitu. Nah kalau yang sebelah kiri ini non commercial. Nah, contohnya kayak kita minjemin uang, itu masuknya ke non-komersial di sebelah kiri ini. Berarti kita nggak boleh ngambil Hmm. keuntungan di sini. Karena itu Oh. minjemin uang itu ibaratnya nolongin orang gitu kan. Jadi kita nggak boleh ngambil Hmm. apa kelebihan gitu. In return Ya, tuh ya. kita nggak boleh ngambil apa-apa. Nah, yang Oke. sebelah kanan itu commercial partnerships. Jadi kita boleh ngambil keuntungan di situ termasuk kayak jual beli, terus habis itu sewa, terus habis itu jasa, misalnya jasa jasa apapun gitu itu boleh. Terus habis itu kayak kerja sama bagi hasil itu boleh juga di sebelah kanan. Nah, jadi Hmm. sebenarnya base-nya tuh cuma dua itu tuh. Dia masuk ke yang kolom ke kanan apa kolom ke kiri. Semuanya pasti kayak gitu. Oh. Tinggal ditentuin kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya ada yang Dasarnya itu apa ya ya, udah sih. dasarnya tuh sebenarnya itu doang gitu. Segala itu sebenarnya.
Hmm, Halo, halo. I see. Oke. Putus lagi nih. Jelas suaranya? Agak-agak oh deh, ini udah oke lagi, udah oke. I Oke. see, I see. Nah, berarti kalau Mm-mm. misalnya gue nyambungin nih, eh apa namanya? Oh, contoh bentar sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke kriptonya, gue pengen denger dulu deh. Ada nggak sih di Indonesia tuh yang menurut lu tuh kok lagi populer banget, tapi sebenarnya tuh menurut kalau dari point of view lu tuh, oh ini tuh nggak sebenarnya tuh ini nggak boleh dilakukan. Bukan, maksudnya nggak tepat untuk dilakukan gitu. Ada nggak Maksudnya kayak nggak semacam, tepat dalam konteksnya apa nih? Maksudnya dalam misalnya konteks kegiatannya atau dalam konteks produknya? inilah, dalam konteks kayak halal investor lah, ini nggak tepat untuk dilakukan gitu. Ada nggak sih kayak gitu, misalnya kayak peer to peer lending kah atau crowdfunding kah yang berbasisnya kayak, kan crowdfunding macam-macam tuh, ada yang mungkin ada yang bagi Mm-mm. hasil tapi mungkin ada yang kasih bunga gitu-gitu kali ya. Nah itu kan Iya, mungkin kalau yang kasih bunga iya, berarti kan kalau pengertian pengertian dari lu tadi mungkin kalau yang kasih bunga tuh nggak benar berarti, bener ya? Iya nggak sih? iya, iya, iya. Ha. Iya, semuanya ada sih berarti kalau konteksnya Hmm. kayak gitu. Jadi misalnya banking, terus fintech, terus habis itu apa namanya di apa ya? Apalagi sih selain banking sama fintech, fintech kan banyak ya, ada crowdfunding, ada peer to Ya, peer, ya, ya, ya. gitu. Pasti ada sih kayak gitu. Jadi memang ada yang konvensional, ada yang memang syariah compliant gitu. Hmm. I see, I see, I see. Nah, Saham misalnya reksadana di capital market ya gitu pasti ada yang konvensional nah ada kalau juga saham yang gimana tuh compliant. kalau saham? Nah kalau saham itu jadi memang ada regulasinya gitu atau fatwanya ya fatwanya dari DSN MUI Oh, itu nanti di screening oh, dan tiap 3 bulan tuh diupdate terus sama OJK. Jadi OJK sama DSN MUI itu dia hmm. mereka ngasih list gitulah setiap 3 bulan sekali quarterly gitu saham-saham mana yang Oh masuk gitu, ke dalam listnya list kita bisa syariah. lihat di mana kalau gitu? Mm-mm. Listnya ada di IDX, di Oh, website IDX tuh ada. Atau kalau misalnya oh mau ya? nggak ribet, Oh, atau kalau misalnya mau nggak ribet, bisa ya. langsung pakai sekuritas yang syariah. Jadi di situ juga langsung kayak nggak bisa short selling Oh, sama nggak bisa margin trading, karena itu kan dari sisi apa ya? Dari sisi kegiatannya itu tidak diperbolehkan gitu short selling sama margin trading. Kalau margin trading itu karena ada interestnya, kalau short selling itu karena kita ngejual barang yang kita belum punya, itu juga nggak boleh. oh, oke, 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 oke. Tapi basically Itu kalau lu beli terus lu simpan baru jual nanti masih nggak apa-apa ya kayak gitu ya? nggak apa-apa. Jadi mau lo beli, terus 1 detik Oh, kemudian lo jual, itu udah boleh karena lo kan udah membeli itu udah menjadi udah milik lo punya. gitu. Oh, Mm-mm, mm-mm. oh oke, oh menarik, menarik, oke. I see. Terus kalau kripto gimana kripto? Tunggu sebelum masuk ke kripto ya, mungkin ada Eh, heads up sedikit gitu. Jadi emang boleh. apa ya istilahnya? Kalau di syariah itu memang fokusnya itu lebih beratnya di partnershipnya gitu. Jadi kayak sharing Hmm, profit gitu ya. Terus habis itu ya. jual beli yang ditangguhkan itu juga sebenarnya masih diperbolehkan gitu. Yang udah clearly nggak boleh itu adalah derivatif. Tapi somehow kalau misalnya kayak kemarin misalnya kita ngomongin tentang apa namanya economic collapse gitu di Amrek 2008 itu kan karena derivatif kan salah satunya. Ya. Jadi Oh, oke, sebenarnya oke. itu Iya, lebih iya, iya, betul, dijaga betul. lebih karena lebih konservatif gitu, nggak macem-macem lah istilahnya kayak gitu. Gitu Iya benar sih. dijaga Memang kalau keamanan cirinya. dalam dunia investment macam-macam itu memang dibikin supaya banyak dibakarnya kan. Iya Jadi gitu kan banyak pasti orang, ada yang ngambil keuntungan dari situ gitu kan. Nah ya, kalau ya, ya, di betul, syariah itu betul. bener-bener ya karena memang apa ya, ya pasti lebih ribet gitu karena banyak protection yang sana sini gitu. Lebih kayak gitu. Sekarang Hmm, masuk ke I kripto see, I ya. see. Oke, oke. Yang ditunggu-tunggu nih kayaknya. Ya, kripto, kripto. Oke, kripto, kripto. Nah, kemarin tuh banyak banget. Jadi mungkin beberapa bulan yang lalu kali ya waktu itu. Jadi kan gue itu salah satu pengurus di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Terus waktu itu kita kebetulan Oke. video singkat gitu, terus nanyain ke pengurus gitu. Waktu itu ada 5 orang yang lagi meeting, Bitcoin halal atau haram? Gitu cuma nanya gitu doang. Terus halal, haram gitu. Terus itu bener-bener views-nya nggak tahu deh. Sekarang berapa ya? 900 ribu deh kayaknya ya 900 ribu. Terus semuanya tuh Wah, pada
pada sibuk berdebat gitu di situ gitu. Sampai ada yang komentar juga, lo ngapain sih ribut Oke. banget gitu. Lo lihat deh yang di video aja tuh, mereka tuh semua beda pendapat tapi santai, masih bisa ketawa-ketawa. Kenapa kita di sini heboh banget gitu di kolom Hmm, komentar ini gitu. Which itu yang sebenarnya gue setuju biasa gitu. biasa. Jadi biasa lah ya. Jadi sebenarnya apapun pendapatnya gitu, ya kita nggak perlu ngotot lah gitu. Itu kita terapin untuk diri kita masing-masing aja gitu kan. At the end of the day Ya, kan ya, kayak ya, gitu. ya. Nah, masalah apa namanya hal atau haramnya cryptocurrency ini menarik banget. Jadi sejak video itu dimunculkan, terus habis itu sempat redup sedikit, terus terakhir nih mungkin sebulan yang lalu ya, lagi hype lagi, terus semua orang nanyain lagi tentang hal atau haram, padahal sebenarnya gue udah pernah bahas juga di TikTok gitu. Tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa dibahas lagi karena sampai ada yang WhatsApp gitu, sampai DM pada nanya-nanyain kan kripto. Nah, mungkin kita mulainya dari Bitcoin dulu kali ya, karena kan dia cryptocurrency yang pertama Boleh. kali ada di dunia, terus baru akhirnya ada Ethereum dan lain-lain segala macam kayak gitu kan. Nah, mungkin Hmm. um, sebenarnya mungkin itu kan si Bitcoin itu tahun 2009 ya dibuatnya. Terus mungkin di Ya, Indonesia itu baru hype yang 2009 pertama awal. kali itu sekitar 2017, 2016 lah itu baru mulai hype tuh. Ya. Wave pertama tuh 2017, Hmm. 2018 gitu. Nah, pada momen itu kan memang waktu itu memang lumayan gila ya gitu. Karena gue pertama kali beli Bitcoin itu harga 38 juta. Atau kita gue beli 10 biji kali. Gila, borong kalau masih masih ada yang harga segitu. Iya, terus habis itu udah akhirnya gue jual di 2017 akhir itu dengan harga 200 juta gitu. Udah gue lepas habis itu waktu itu. Terus tapi 2020 baru masuk lagi. Nah, pas pada momen itu gue juga bertanya-tanya apakah Bitcoin ini halal atau haram gitu kan. Jadi gue melakukan pembelajaran lah gitu dari berbagai macam negara gitu kan untuk ngelihat Oh. sebenarnya gimana ini nature-nya segala macam gitu. Di tahun 2017 juga sebenarnya Indonesia MUI itu sampai sekarang belum punya yang namanya fatwa. Biasanya kan kalau ada apa ya? Ada isu atau ada apa gitu, biasanya ADSN MUI itu ngeluarin fatwa gitu. Misalnya kayak kayak lagi corona gitu, oh berarti nggak usah sholat Jumat tuh nggak apa-apa gitu. Nah itu DSN MUI yang nentuin. Gitu. Nah tapi kali ini dari tahun 2017 sampai sekarang itu belum ada fatwa tentang Bitcoin ataupun cryptocurrency. Jadi baru ada opini aja dari Hmm. dari DSN MUI. Nah sebenarnya gue pengen baca tapi Hmm. kayak tab gue di kamar sebelah deh. Jadi Hmm. uh, ada kesimpulan dari opini tersebut. Sebenarnya yang pertama itu si Bitcoin ini, ngomongin Bitcoin dulu ya. Bitcoin ini itu Hmm. tidak boleh menjadi investasi, tapi boleh ditransaksiin. Justru kebalik dari peraturan Hmm. Indonesia. Di Indonesia jadi alat tukar investasi gitu kan, gitu. Nah, Hmm. Hmm. pas Hmm. kita Hmm. bedah lagi gitu, pas kita bedah Hmm. lagi, kenapa sih sebenarnya itu nggak boleh gitu. Cuma ini kan balik lagi, ini kan udah 3 tahun yang lalu dan sebenarnya kalau misalnya quote unquote gitu, update-nya sekarang dari SNMUI itu masih mempelajari sih. Jadi kayak misalnya gue dapet infonya dari CTO-nya toko kripto gitu. Hmm. Itu masih mempelajari sebenarnya behavior ini kayak gimana, sebenarnya boleh atau enggak segala macam kayak gitu. Jadi kalau kita flashback ya Hmm. sementara sih memang kayak gitu, tapi sebenarnya in progress di SNMUI masih mempelajari tentang nature-nya dari Bitcoin dan cryptocurrency. Oke, nah sekarang kita balik lagi ya, itu kan pendapat dari DSN MUI. Bitcoin itu kan sama cryptocurrency itu juga sebenarnya Bitcoin itu cryptocurrency, tapi nggak semua cryptocurrency itu punya nature yang sama kayak Bitcoin, ya kan? Ya. Gitu. Mm-mm. Terus kayak misalnya Bitcoin itu dia harus di mining baru kita bisa ngedapetin sejumlah Bitcoin. Yang kemarin kan kok Tama sempat Ah. ini kan mampir ke miner Bitcoin segala Ya. macam. Itu kan sebenarnya ada modal yang dikeluarin segala macam kayak gitu kan. Dan Ya. ketika kita punya Bitcoin itu kan kita beneran memiliki barangnya walaupun itu digital gitu. Bukan Ya. kayak Ya. forex atau option trading yang memang kita nggak pegang apa-apa sebenarnya gitu kan. Kita betting on future gitu ya.
Iya, walaupun memang itu Oh. digital dan emang dibuat gitu, tapi itu tuh sebenarnya ada gitu. Itu pertama. Terus habis itu yang kedua itu kan masalah harga. Masalah harga sebenarnya juga jadi perdebatan gitu kan. Karena kok harganya fluktuatif banget. Tapi sebenarnya harga fluktuatif itu di setiap komoditas itu pasti ada gitu, wajar. Kayak misalnya kemarin deh pas corona, kita ngeliat harga emas tiba-tiba tinggi banget gitu. Pas ekonominya udah stabil, harga emas langsung turun lagi gitu kan. Lumayan loh, lumayan dalam itu loh Mhm. turunnya gitu. Iya. Dan sebenarnya kalau masalah harga, harga itu memang ada pendapat yang bilang harga tuh memang eh, nggak boleh diinterupsi gitu. Jadi memang ya biarin aja market yang memutuskan mau harganya itu seperti apa gitu. Karena waktu zaman dulu di pasar di Madinah itu sahabatnya Rasul ada yang bilang ini harga komoditas ini nih mahal banget, tolong dong dibikin kebijakan atau bikin apa gitu segala macam. Itu Rasul tuh nolak gitu karena em, ya ini biarin aja pasarnya yang sehat tuh yang seperti ini gitu, based on supply and demand. Kecuali kalau misalnya ada Hmm. manipulasi, manipulasi harga Hmm. segala macam, penimbunan itu baru boleh diinterupsi. Tapi kalau misalnya semuanya itu fair, memang benar-benar karena supply and demand itu nggak ada masalah gitu. Gitu. Jadi Oh, 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 oh. sebenarnya kalau kalau dari sisi Bitcoin-nya aja nih gitu. Jadi yang bilang haram itu pertama karena harganya terlalu naik turun yang tadi ya. Terus habis itu yang kedua itu karena dia nggak dikeluarkan oleh badan tertentu. Tapi iya itu makanya Hmm. itu dibilangnya decentralized kan. Kalau nggak jadi centralized dong gitu kan. Ya, 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 ya. ya gitu emang poinnya kan kayak gitu gitu. Terus abis itu yang ketiga itu karena suka dipakai sebagai apa ya kayak transaksi transaksi black market. Iya, iya, Tapi iya, kalau itu misalnya benar kita sih. ngelihat transaksi black market itu kan sebenarnya aktivitasnya itu bukan salah objeknya. Itu kan salah aktivitasnya gitu. Kayak uang juga banyak yang ngelakuin penipuan gitu. Instagram juga banyak ngelakuin penipuan via Instagram. Itu kan sebenarnya harus dibedain antara objek dan aktivitiesnya gitu kan. Nah, Hmm. itu jadi kurang lebih sebenarnya itu udah selesai itu pembahasan tentang Bitcoin dari sisi apa ya cara ngedapetinnya, terus bentuknya memang digital asset, terus dia itu emang decentralized gitu. Jadi apa ya kekhawatiran tentang keharaman itu sebenarnya semuanya ada counternya. Kalau untuk di Bitcoin harusnya itu udah selesai Hmm. isunya. Oh. Gitu. Terus kalau menurut lu Bitcoin itu apa sih? Alat tukar atau investasi? Oke, nah ini menarik juga nih satu poin terakhir yang gue lupa. Untung aja sempat di-mention. Eh, Jadi gini, kenapa kenapa Bitcoin itu ada yang boleh bilang boleh untuk investasi, ada yang bilang nggak boleh untuk investasi. Yang hmm. pertama, apabila Bitcoin itu dipersepsikan sebagai currency, Hmm. alat tukar. Hmm. Nah, alat tukar itu kan tidak boleh diperdagangkan kalau di Islam gitu. Jadi Oh, nggak oke, boleh, oke. nggak boleh dagang duit gitu, nggak boleh dagang duit. Nah itu yang Oh. pertama, jadi tidak boleh diperdagangkan gitu. Nggak boleh jadi alat investasi. Nah Hmm. yang kedua, ini uh, melihat bahwa Bitcoin itu sebenarnya digital commodity, komoditas. Jadi nggak ada masalah, karena seperti kita nyimpan Betul. emas, perak, ya nggak ada masalah. Nah, dua poin ini tuh yang lagi ke masih melihat Bitcoin ini sebagai apa namanya, karena kalau misalnya kita ngelihat nature-nya uang, itu di ya, mundur lagi nih nature-nya uang gitu. Itu sebenarnya ada dua. Ada yang memang dia itu sebenarnya kan uang kan untuk alat tukar, tapi ada alat tukar yang memang dia value-nya itu terdapat pada barangnya. Ada yang value-nya itu nggak terdapat pada barangnya. Kayak fiat money itu kan nggak terdapat pada barangnya karena itu kan cuma kertas dan angka gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya emas itu kan ada di dalam barang tersebut, makanya dia jadi berharga dan bisa jadi alat tukar gitu. Dan dua-dua persepsi ini sebenarnya diterima karena kita punya fiat money, kita juga terima kok pembayaran apa namanya karena lewat segala macam kan memang kita pernah ada di masa itu juga kan, dimana uang itu peg Hmm. sama gold itu kan kita pernah juga ada di Ya, masa ya. itu gitu. Oh, Mm-mm. I see, I see.
gue pribadi soalnya, Pusing gue ya. juga baru belajar itu kurang lebih 2 mingguan lebih ini lah ya. Gue masih baru banget, bener baru banget, dan gue portfolio gue kalau gue share tuh minusnya lumayan banyak. Tapi ya udah, anyway karena memang kemarin hype-nya apa, gue nggak masuk, hype-nya apa, gue nggak masuk, gue bener-bener full on BTC garis kelas kalau gue. Karena gue berasa kayak, Iya. apa ya, gue ngelihat cryptocurrency ini tuh sebagai instrumen investasi kalau gue jujur ya. Karena menurut gue, Iya, iya. kalau untuk mata uang, pertukaran uang, udah bisa sih, bener sih. Cuman karena gue orang fundamental banget soalnya. Kalau gue analisa apa tuh pasti ada fundamentalnya gitu. Karena gue dulu pernah apa ya, gue hampir 7 tahun kerja di perusahaan Jepang. Orang Jepang itu tuh bener-bener dia ngeliat dasarnya itu apa gitu. Selalu ngeliat root cause kalau ada masalah. Jadi kalau ada sesuatu mau analisa suatu produk investasi atau suatu barang, pasti gue lihat tuh sampai dasarnya itu apa gitu. Tapi kalau menurut gue, ya kalau menurut gue sih, ya sampai hari ini masih sebagai investment tools ya. Makanya gue akhirnya masuk. Kalau misalnya sebagai nilai mata uang atau nilai tukar tuh gue masih, malah gue gak berani masuk malah sebenarnya. Tanda tanya, iya kan? Soalnya Iya, gue iya. Sama sih sebenarnya, gue iya juga agak pikir kayak lumayan, gitu ya. Hah. gue lumayan ngeri kalau misalnya udah ngomong soal kayak exchange currency ya. Wah itu agak ngeri banget sih. Karena menurut gue masih jauh Iya. banget lah, dan kayak agak terlalu muluk. Kalau misalnya sekarang diakui sebagai produk investasi, gue menurut gue lumayan bener, karena mirip banget sama saham sih semuanya menurut gue. Coba bedanya ini pure gorengan Mirip semua. sama emas, karena kan ditambang gitu kan, ditambang Iya iya secara iya, digital. benar. Iya emas juga mirip Gitu. benar. Jadi kalau misalnya ngomongin Bitcoin sendiri nih ya, itu kayaknya maksudnya mirip sekali dengan karakteristiknya tuh emas gitu. Kayaknya sih Iya gitu benar ya. juga Kalau sih, benar menurut gue juga, benar juga. pribadi. Ya anyway, Mm-mm. kalau gimana gimana? Iya, maksudnya menurut gue pribadi itu kayaknya lebih mirip sama si emas digital itu. Kayaknya agak nge-lag ya, makanya dari tadi gue nyaut, kayaknya lo baru nyaut Iya agak barusan, naik, kayak gue agak juga naik. baru. Iya, bener, satu 2 detik setelahnya baru jawab gitu. Iya, kemarin gue juga baca buku temen gue kan, temen gue bikin buku namanya Sigit Tanoko kalau lu tahu. Itu dia juga ada di grup chatnya kita, juga ada tuh di WhatsApp itu juga yang Bang Jejo Oh, dan ha, ha. lain-lainnya itu. Itu Iya, iya. gue dikasih buku sama dia, terus gue baca tentang kripto bla bla bla, ya make sense sih memang sih yang dia ngomongin semua, dan karena itu tuh akhirnya oke, sekarang gue ngerti berarti ini tuh semacam kayak produk investment lah kalau menurut gue. Kalau maybe one day jadi cryptocurrency, tapi gue bilang masih jauh lah. Gue yakin government sama regulator nggak bakal kasih itu, gila bisa collapse semua sistem perekonomian dunia kalau dikasih jadi mata uang mah. Iya, iya. Sama plus dari sisi apa ya? Karena dia harganya udah mahal banget, jadi cost untuk memproses itu sebenarnya pertama nggak terlalu cepat kalau Bitcoin, dan kedua itu mahal gitu. Jadi emang kayaknya agak berat gitu Benar kalau benar misalnya benar benar. memang mau benar-benar transaksi langsung pakai si Bitcoin itu. Kalau nggak salah sih gitu ya, karena harganya sekarang udah berapa ya? Sekarang $55 ya? 55.000 ya Allah. $55 aku beli 100 biji lima kali. puluh lima ribuan ya, 55 ribuan US. Iya, 55 dolar gue beli yang banyak nih. I see. Iya ya. Ya, anyway, gue juga apa namanya, kemarin ada teman gue juga nanya gitu. Exactly sama pertanyaannya pas setelah gue ngepost itu. Jadi hal atau haram menurut gue juga nggak tahu bro. Gue juga nggak bisa ngomong. Nah tapi gue kayak juga nggak menurut bisa gue ngomong kan gitu. kan tapi kalau misalnya lu nih sekarang, lu di portfolio lu kalau lu boleh share selain BTC ada koin lain nggak? Ayo. Ada, ada yang lain. Ada Ada BTC ya. Nah terus dan ah ada beberapa terus lainnya lah. kira-kira kalau kita misalnya kayak misalnya nih, kita buying decision kita tuh berdasarkan ini apa namanya, misalnya sama orang yang kita udah tahu nih dia ini pom-pomers gitu. Atau dia ini influencer yang memang ditugaskan untuk ini. Kan banyak tuh influencer-influencer di luar negeri tuh yang rising star baru pada tiba-tiba baru di dunia kripto baru kayak setahun ini, tapi tiba-tiba namanya booming gitu kan. Kayak saham kan banyak juga tuh kan yang baru saham tahun 2020 terus tiba-tiba boom langsung orang banyak dengerin mereka gitu kan. Nah kalau kripto juga gue liatin banyak kan yang gue dikasih tahu tuh kalau yang di luar negeri siapa aja gitu kan, terus pernah berapa kali di post di grup juga kan. Nah menurut lu kalau lu purchase berdasarkan
advice dari orang-orang kayak gitu tuh, itu apa bener gak sih sebenarnya? Um, Kita ngomong dari sisi ini aja sebenarnya lah, dari ngomong sisi investment aja juga nggak apa-apa. oke. Sebenarnya sih nggak ada benar, nggak ada salah gitu. Tapi memang kalau di istilah di syariahnya gitu, kita tuh harus diwajibkan untuk yang namanya tabayun. Tabayun tuh kayak cari tahu dulu gitu sebelum kita ngelakuin sesuatu. Oh, Misalnya, jadi itu tuh dianjurin lah gitu untuk misalnya ada dua orang berselisih gitu, terus salah satunya cerita sama kita, kita harus ngecek sama yang satu lagi ini benar atau enggak gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan tuh secara cepat oh, gitu. Itu memang ada anjurannya, tapi bukan berarti ada, oh ini salah atau benar ya, cuma ada anjurannya aja kayak begitu. hmm, oke 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 oke. Tapi ya agak susah dibilang ya sebenarnya. Kadang-kadang gue di kripto ini gue lihat soalnya kadang-kadang tuh beberapa kali gue lihat ya, baru diberitain aja terus tiba-tiba udah booming gitu kan. Padahal nggak tahu itu bakal kejadian kenyataan apa enggak gitu kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya Jadi sih. makanya gue juga Sebenarnya kadang, mungkin kayak jadi ada satu satu cerita gitu. Gue juga sebenarnya baru baca mungkin beberapa bulan yang lalu. Jadi ada satu orang tuh zaman dulu nggak kurang tahu ya zamannya pas zaman kapan. Itu tuh benar-benar kaya banget gitu. Terus dia datang ke Mesir dan dia tuh bagi-bagi emas ke rakyat ya, rakyat di Mesir sampai akhirnya ekonominya Mesir tuh kolaps karena uh, ya karena inflasi gitu kan. Karena semua orang tiba-tiba punya uang terus oh harganya jadi inflasi, naik gitu. Jadi ah, ekonominya tuh kolaps. Gitu. Jadi kayaknya menurut gue ya, sih pastilah zaman dulu itu dengan apa ya dengan kasus yang mirip serupa tapi tak sama pasti pernah kok ada posisi-posisi tuh seperti kayak gini gitu. Dimana ada harga komoditas tiba-tiba wah naik banget terus ada komunitas yang baru. Jadi kayak zaman jadi teman-teman dinar sama dirham itu kan mata uangnya Islam gitu kan. Mungkin ya ada yang punya persepsi kayak gitu. Itu padahal enggak loh. Gitu. Jadi yang mana Rasul dulu itu nggak punya mata uang dan pakai sistem barter. Nah, baru mengadaptasi emas menjadi dinar dan dirham itu kalau dinar itu diadaptasinya uh, dari Romawi namanya denarium. Kalau dirham oh, itu dari Persia. Gitu. Baru oh, setelah oh, diadaptasinya itu karena banyak pedagang kan, banyak pedagang yang datang ya, ke ya, ya. Arab segala macam. Terus Rasul kayak ngelihat, oh ini boleh juga nih, kayaknya bagus nih sistemnya segala macam. Ya udah akhirnya diadaptasi dan mata uang dinar dirham di Arab pertama kali itu muncul setelah Nabi Muhammad meninggal, 50 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Gitu. Jadi kan sebenarnya pasti ada proses adaptasi juga yang tadinya nggak ada, tadi pakai barter, terus ngelihat ada sistem yang bagus nih, ya udah kita implementasi yang Ya, itu ya. yang konsep transaksi kita sehari-hari itu Hmm. pada umumnya boleh kecuali ada hal yang diharamkan, kecuali ada hal yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya kita cari apa nih yang nggak boleh, sesimpel gitu aja sih menurut gua Hmm. berdasarkan pembelajaran ya. Gitu. Ya, semoga semoga nanti seandainya suatu hari difatwakan, semoga halal ya. Soalnya hari ini gue baca Mudah-mudahan pasti pasti investor kripto di ada Indonesia, halal ada yang haram sih. ah, Pasti nanti ada yang halal lah, ada yang oh, haram juga. oh kayak Tetap pasti saham ada ya, kayak kayak gitu. saham ya. Iya kayak saham. Tapi saham kan berapa ratus aja ya. Kalau kripto ada 4.600 loh. Mungkin Pusing dari ini juga. sih apa yang market cap terbesar ya. Jadi ada satu website itu namanya Islamic Finance Guru, itu mereka udah kasih opini tentang 50 kripto dengan the biggest market cap gitu. Ini itu halal atau haram. Sebenarnya udah ada yang ngerjain kayak gitu. Oh, Mm-mm. oh 50 ya terbesar. Oke, oke, I see, I see, I see. Kalau Oke, 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 4.500 oke. lumayan ya, PR juga ya Desa Nebuyu sakit kepala. Iya, gimana cara pilihin yang bisa mabuk tiap bulan kalau suruh pilihin update terus atau tiap minggu? Mesti berapa orang yang beresin kan? Gila juga. Oke, anyway, guys, ini ya, gue buka soal apa Q&A sekarang. Ini soalnya udah 20.40 nih. Udah 40 menit kita ngobrol, guys. Ini Nih, nggak gue kerasa lihat ya. ya, ini apa nih. Untuk saat ini, yang ngehalalin kripto buat invest hanya PWNU. PWNU apa ya? PWNU apa ya? NU kali ya? Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Oke, karena gue nggak tahu, gue juga nggak bisa jawab, guys. Ini apa nih?
kok bikin tambang koin kecil-kecilan modalnya berapa ya? Lu ngerti nggak Puma soal ini tambang kripto? Nggak ngerti. Nggak ngerti Maksudnya ya? secara konsep, maksudnya konsep tahu, cuma kayak teknis benerannya udah pasti nggak tahu sih. Iya, kalau nanya modal juga sekarang soalnya agak bingung sih, karena kemarin gue ngecek kan, oh, jadi waktu pas gue awal tahun lah ya, Februari kalau nggak salah, apa Januari, katanya untuk beli satu VGA untuk crypto mining aja itu harusnya cuma berapa juta, jadi berapa belas juta, dan Iya, iya, iya. yang gue lihat di komen-komen gue kemarin di Instagram itu malah ada yang bilang sampai 20-30 juta. Wah, kalau udah 30 juta mau kapan balik modal ya, gue gitu yang bener aja kan, overpriced banget kan, jadi nggak mungkin sih. Kalau ditanya modal sih sebenarnya kan kita ngomong per satu rig guys. Satu rig itu isinya tuh ada 8 VGA. Nah kalau lu harusnya pakai VGA yang bagus tuh 8 giga harusnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 8 atau 10 juta kali ya harga mahalnya ya mungkin ya. Jadi kan satu VGA, satu rig itu berarti sekitar modalnya tuh 64 juta sampai 100 juta lah maksimal kalau gue bilang. Itu VGA-nya doang. Tapi lu harus ada rangkaian listriknya, lu nyambung kabel ke apa namanya, ke inilah ya, ke gardu utamanya, terus sama komputer buat miningnya kan harus nyambung komputer tuh, ada software buat mining soalnya tuh, Easy Mining Iya, nama software yang gue kemarin lihat. iya. Nah terus lu harus lihat tuh apa yang lu mining, ETH atau apa, terus udah gitu lu harus cek juga kan, kurang lebih lu harus ada manpowernya buat ngawasin kalau lu misalnya lu nggak ngawasin sendiri. Nah terus harus ada apa ya, lu harus bangun instalasi dalam ruangannya kayak kemarin tuh. Lucu ya, mining di Indonesia nih, gue besok mau ke mining lagi anyway. Jadi mining di Banyak Indonesia ya itu nggak ada ternyata ya. AC-nya, beda sama luar negeri. Kalau di luar negeri itu ada AC yang miningnya. Iya, di kemarin gue pergi tuh Kenapa nggak ada AC. kenapa di Indo nggak Dan pakai AC? kayaknya yang gue pergi besok ini juga kayaknya nggak ada AC juga. Jadi mereka tuh menjaga temperatur sampai maksimal katanya itu 79 derajat. Jadi kalau di atas 79 derajat akan error katanya VGA-nya, jadi harus di reset lagi katanya gitu. Jadi harus dijaga sampai sekian suhu itu. Tapi ya lucunya juga kemarin gue pergi tuh di daerah yang panas lah. Gue nggak bisa ngomong daerahnya di mana. Cuma panas lah pasti. Karena gue keluar dari tempat aja tuh panas banget. Saya kepala gue tuh kayak panas gitu, saking panasnya di sana. Jadi itu dia cuma pakai kipas angin, literally kipas angin, tapi dia bikin sirkulasi udara itu bagus. Jadi otomatis juga instalasi agak Hmm. mahal karena dia bikin satu tembok itu tuh diganti jadi filter udara semua. Jadi kayak lu bayangin tuh kayak satu tembok tuh tapi filter semua gitu loh, kayak kawat nyamuk tapi filter gitu loh, lebih tipis dari, lebih kecil-kecil lagi dari kawat nyamuk. Jadi lumayan sih, lumayan investmentnya lumayan. Itu gue jujur gue nggak tahu harganya berapa. Berarti kan lu harus install temboknya harus berbentuk seperti itu juga, ada kemiringannya juga tuh. Dia adalah teori-teori ini gue nggak terlalu ngetit. Cuma intinya dia ada vakum atas, vakum samping, ada vakum dorong, vakum luar, kayak gitu lah. Jadi otomatis tuh ada biaya investment itunya. Tapi kalau misalnya memang cuma investasi satu, terus misalnya lu suhu rumah, ya nggak usah pakai begituan, lu pasang aja kipas angin satu, lu pasang 24 jam. Kan suhu rumah adem tuh kan, cuma 25 derajat gitu kan. Kalau suhu rumah lu kipasin angin aja dia pasti adem, nggak mungkin panas. Tapi kalau misalnya udah banyak gitu itu panas banget, karena gue masuk ke ruangannya aja tuh berasa panas. Nah tuh modal satu rig ya mungkin sekitar ratusan juta harusnya. Kemarin gue coba, nih gue jujur gue lagi pengen coba sih iseng-iseng main satu rig doang kayak gimana, bisa menghasilkan berapa. Karena kemarin gue hitung-hitung sih kalau bisa kerjain satu rig dengan harga estimasi yang gue hitung 100 juta, harusnya dalam waktu 1 tahun sebalik modal harusnya ya, harusnya. Kita coba lihat. Cuman harus hati-hati juga ya, crypto mining ini yang gue tahu dari orang sih udah nggak bisa untung lebih lama lagi, karena katanya sekarang orang masih untung karena tambang ETH. Cuma katanya tambang ETH ini mungkin maksimal 1 tahun lagi katanya, lu maksimal bisa tambang ETH. Jadi kalau setelah 1 tahun lu tambang ETH udah nggak bakal ada profit lagi katanya sih gitu ya. Nah lu harus mulai main-main shitcoin gitu lah, kayak yang aneh-aneh gitulah. Tapi ya itu dia, shitcoin kan udah sendiri hari ini nilainya berapa, besok bisa berapa gitu. Karena ketika lu mining, lu dikasihnya tuh rewardnya lu tuh koin. Kalau koinnya lu jual langsung, ya sesuai harga waktu itu. Kalau harganya bagus, bagus. Kalau misalnya harganya jelek, ya lu berarti nambang shitcoins lu. Gak dapat apa-apa, gak dapat duit sama sekali gitu. Nah itu harus hati-hati di sananya. Jadi kalau ngomong modalnya sih, gue kasih tau lu rignya kurang lebih patokannya gitu. Nah sisanya, ya lu tebak sendiri deh gimana lu, tergantung mau mining apanya gitu. Terus nih apa nih, kripto itu halal apa haram kok? Sudah dijawab ya tadi ya guys. uh, Mike Sodam Dam apa, Mike Sodam apa itu ya, Mike Sodam
Apa ya? Itu Ada koin namanya ininya apa Maxodam ya namanya? mungkin nih. Bukannya yang nanya ya, bukan ya? Iya itu nanya Maxodam shitcoin gimana gitu maksudnya. Oh dia nanya ya Wah, bener dia nanya ke Maxodam ya. Oke oke sorry nggak mudah gua. Koin yang recommended apa kok? uh, shitcoin itu maksud gue tuh ini guys, koin-koin yang nggak punya fundamental tapi nilainya bisa naik karena digoreng aja menurut gue gitu. Bahkan developer koin besar juga ada yang menurut gue apa namanya ini ya nggak punya fundamental sama sekali, koin yang masih koin-koin aneh gitu menurut gue baru launching atau apa tapi mereka klaim mereka mau ini mau itu mau ini mau itu tapi sebenarnya mungkin masih belum ada exact apa ya maksudnya masih belum ada rencana realnya sama sekali menurut gue mereka baru rencana doang gitu tapi memang ya, planningnya kesini makanya kalau ya. gue jujur kalau di invest di kripto gue lihat di belakangnya ada siapa lah gitu. Kalau lu gimana Puma? Kurang lebih sama sih. Jadi waktu 2017 ke 2018 kan sebenarnya gue udah cuan lumayan kan gitu. Tapi tetap aja penyesalan ya karena waktu itu gue sempat pegang sampai Asik. mungkin sekian Bitcoin lah gitu. Tapi gue jual semua gitu kan. Gitu kalau misalnya sekali nggak dijual ya pasti ya lumayan gitu kan. Sama sih pasti ngeliat fundamentalnya tapi Hmm. sebenarnya yang paling penting tuh menurut gue itu adalah pakai DCA ya, dollar cost averaging. Jadi itu resikonya paling rendah tapi lo bisa dapat keuntungan lo Nah. maksimal gitu. Kayak waktu gue sempat bikin Hmm, video hmm, juga hmm. kayak kalau lo nabung Bitcoin dari 1 juta per bulan dari 2014 di 2017 lo punya 1 miliar karena itu lagi tinggi-tingginya tuh growth-nya di tahun-tahun itu dari Hmm, 1 juta hmm. sebulan jadi 1 miliar lumayan banget kan. Ya, betul Gitu. betul. Jadi sama sih gue ngeliat juga ngeliat fundamentalnya, terus lihat ya paling nggak udah berapa tahun gitu ya karena aduh sorry nih anak gue lewat-lewat Gak apa-apa, di bawah tripod. gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Terus kayak misalnya dulu kan lagi zaman ICO kan, dan gue tuh punya account Binance Ah, udah dari tahun 2018 gitu. Itu pas gue cek lagi ternyata masih ada lah uangnya dikit-dikit gitu ya. Dan sampai ada hmm, beberapa koin yang udah nggak bisa diperjualbelikan lagi, udah gone gitu. Jadi ya mungkin kita masih ngeliat juga ya, ya fundamentalnya siapa di belakangnya, terus dia makin lama sebenarnya makin settle makin bagus market cap-nya yang besar pastinya ya kan. Kan ada tuh datanya berapa yang terbesar itu sih gue masih oke ya gitu. hmm, I see. Ya, betul, 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 betul. Ini koin yang recommended apa kok? Koin yang recommended apa ya? BTC kalau gua. Tapi kayaknya kalau gue ngeliat ya curve-nya dia udah mulai tembus support tuh kemarin kan, tembus support tuh nggak tahu deh ini mungkin mulai masuk fase downtrend kali atau gimana ya, nggak tahu sih gue masih ngeliatnya. Iya Soalnya dari benar, tunggu terakhir support harusnya ya benar. kan, nembus support terus geraknya udah slow banget pas dari 55.000 ke 60.000. Gue pikir ini udah momen terakhir, udah nggak bisa masuk lagi di bawah 60.000. Ternyata sekarang hari ini 55.000 bahkan sempat 51.000 gitu kan. Mm-mm. Benar-benar. Gue juga ini sih. Gue apa namanya? Kemarin mau ini ya, mau average down, mau average ke bawah, tapi gue jadi ngeri lihat nih kalau geraknya kayak begini. Ya tunggu deh, mau sampai turun sampai semana dulu. Orang pada Iya, banyak iya yang benar. analisa sih katanya tunggu tunggu tanggal 21 22 ini ya katanya ya. Kita lihat aja di tanggal 21 22 gimana gitu. Makanya gue liatin aja coba. Ya anyway, kalau gue pribadi sih, gue masukin ke BTC ini sih bukannya lebih buat ini ya apa namanya short term profit gitu sih sebenarnya. Gue pengen simpen aja udah merem terus ya udah ntar jadi gimana lah bodo amat. Nggak gue pusingin Iya, lagi. iya Jadi gue nggak benar-benar. terlalu pusing. Cuma memang beberapa teman-teman gue yang memang pengen profit tuh pusing sih liatin grafik kayak gini sih. Iya, benar. Gue setuju banget yang kemarin lu sempat Gila. sempat ini kan bikin story gitu tentang gimana sih apa namanya kripto ini ngabisin waktu banget kalau kita tuh ngeliatin terus Ya, gitu kan. Karena pikiran kita tuh fokus. Dan itu iya. maksudnya kayak beneran terjadi hampir sama semua orang yang invest di kripto, terutama yang untuk short Wow. term ya. Heeh. Kayak ini lucunya jadi mertua gue kan juga coba-coba Bitcoin juga kan. Itu sebenarnya naruhnya nggak banyak gitu, misalnya sekian ratus dolar. Tapi karena lagi apa ya, lagi
lagi hype banget gitu. Jadi dia juga ngecekin terus gitu. Padahal harusnya nggak usah kayak gitu kan. Gitu malah jadi nggak produktif dan gue setuju banget gitu Iya, kayak bener. ada urusan-urusan lain yang lebih penting yang lebih bisa menghasilkan malah jadi terlantar gara-gara kita ngeliatin grafiknya Iya, mulu. bener. Iya. Karena FOMO kali ya, kita bete, ih orang lain bisa untung, kok gue nggak bisa untung sih, kesel banget nih gue gitu. Iya, iya, iya. Pasti ada sih kayak Tergoreng, gitunya. tergoreng. Ya, tapi anyway, ya itulah. Gue juga sekarang udah gak mau tuh kayak gitu-gitu lagi, bodo amat. Naik-naik, turun-turun, sebodo amat. Tapi gara-gara kemarin gue naik sebodo amat, ada 2 coin sheet gue yang kemarin harusnya gue jual 15%, sekarang jadi rugi loh 20%. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Gue maksudnya dikit doang kalau lagi shitcoin mah. Di saat ini lebih prefer ke main saham atau main kripto, Bang? Lu apa kalau lu rumah? Gue sih tetap ada semuanya, maksudnya emas, reksadana, saham, kripto, semuanya ada peer to peer adalah sedikit gitu. Jadi tetap diversifikasi sih gitu karena ya kita nggak ada yang tahu ya maksudnya semua tuh pasti saling melengkapi lah di mana saham crash emas lagi naik gitu terus sekarang saham lagi ya stagnan emas mulai turun kripto lagi naik gitu jadi pasti ganti-gantian aja karena jumlah apa ya alur keuangan di dunia tuh pasti muternya di situ-situ aja di aset yang itu aja gitu jadi kalau satu naik pasti satu turun satu naik pasti satu Asyik, turun asyik. gitu. Suami lu juga invest juga nggak? Main kripto juga nggak? Nggak dia ngikut gue aja udah pasrah. Oke. Kamu nggak tahu. Oke, oke, oke. Ya, gue juga akhir-akhir ini lagi baru mulai investasi gitu-gitu sih, karena selama ini kebanyakan duit gue kemuter di modal usaha semua, jadi sekarang gue pelan-pelan sisihin lah buat ini itu gitu. Tapi memang sekarang saham lagi jelek, kripto juga lagi jelek, mungkin karena ini juga kali ya, karena ya gue nggak tahu ya, ngaruh nggak ya sebenarnya fundamental yang kayak real sector gitu, soalnya kan apa, gue juga hari ini ada bikin story kan, soalnya kayak di Eropa lockdown lagi, terus di Asia Tenggara juga bisa kemungkinan lockdown, terus di India katanya benar-benar ini yang meledak banget ya katanya corona yang sampai parah banget sekarang di India gitu kan. Makanya gue bilang kayaknya mungkin orang juga cash out kali ya, karena mereka butuh cash buat jaga-jaga misalnya mereka sakit atau enggak mereka mau beli makanan gitu-gitu kan, daripada masuk kripto gitu kan mungkin gue rasa. Jadi mungkin apa ngaruh ke sana, tapi kalau gue baca berita katanya ada mining yang take profit lah, ada katanya juga ada yang miner-miner tutup lah gara-gara nggak ada listrik di Cina gitu-gitu ya. Gue jadi bingung deh yang mana yang bener sih sebenarnya. Iya 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 Jujur, karena gue tanya, ini isu global ke ya temen jadi gue pun bingung yang juga. lumayan aktif pun, dia juga nggak bisa decide soalnya. Hmm. Bener, 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 bener. Ya, lucunya ya gitu sih, gue lihat. Cuman ya anyway, Indonesia juga sekarang inilah, ekonomi juga lagi melemah. Juga kita mau pegang rupiah juga agak resiko ya sekarang kalau terlalu gimana-gimana banget ya. Jadi memang harus diversifikasi juga lah ke sana sini gitu. Yes Syukur-syukur yes ada satu setuju yang naik, setuju. walaupun semua turun ada satu yang naik kan lumayan ya, masih bisa buat income apa-apa gitu kan. Ini satu pertanyaan terakhir deh, kita udah tinggal 5 menit lagi nih guys. Ih, cepet banget pertanyaannya. Coba kita lihat apa ya. Kok kalau XRP gimana? Lu ikutin XRP nggak sih? Gue jujur gue nggak ikutin soalnya. Lu ikutin XRP? Eh, ngikutin sih sebenarnya beritanya aja, cuma nggak ikut masuk ya, nggak ikut masuk. Heeh. Ah, Mm-mm. ya gue XRP itu temen gue mulai ambil tuh minggu lalu ya udah pada profit, cuman setahu gue terakhir kali melesat semua kan. Sekarang setahu gue juga semua koin melesat sih, jadi maksudnya jatuh semua soalnya Bitcoin kan lagi jatuh kan. Jadi ya Iya. kalau gue bilang sih sekarang bukan waktunya buy sih, waktunya ngeliat dulu lah semuanya, lihat dulu nih marketnya mau kemana. Kayaknya masih consolidate soalnya kemarin udah naik tinggi, orang pada take profit udah mulai turun, terus tambah corona, tambah isu-isu yang lain. Soalnya kalau gue bilang nih sentimen market banget, jadi sekarang jangan beli dulu lah kalau menurut gue, lihat-lihat kondisi aja dulu sambil 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 lihat mau yang mana. Kemarin kalau yang nuker USDT untung loh, USDT sekarang tinggi banget ya. Iya, oh ya sih tinggi banget. 15.000 ya? Kalau nggak salah ya. 15.900 loh sekarang. 15.900 tinggi banget. Widih, lumayan Semalam ya banget. gue lihat 15.900, nggak tahu sekarang berapa. Kok kalau masuk kripto sekarang udah dipucuk ya berarti? Enggak, belum dipucuk kalau menurut gue. Ini sekarang nih masih turun terus, kemarin udah turun lumayan jauh. Jadi tinggal tunggu waktu sih. Kalau sampai turun banget atau dia masih ada kesempatan naik lagi, lo belinya di bawah kali ya nanti. Kita di sekarang diem-diem dulu, lihat-lihat dulu aja.
Gimana lihat kripto dari segi fundamental? Gimana tuh Puma? Sebenarnya sih ini menarik juga sih pertanyaannya. Iya, gimana ya cara Hmm. ngeliat kripto dari sisi fundamental? Kayak misalnya Bitcoin gitu, itu kan pasti beda dong sama Ethereum gitu kan. Ethereum pasti ada fundamentalnya karena ada orang yang ngerjain di balik itu. Mereka punya purpose, mereka punya punya tujuan yang clear, di mana kalau Bitcoin sebenarnya nggak clear gitu ya. Tujuannya apa dan nggak ada aktivitas sih sebenarnya, ya udah bikin aja gitu. Gitu. Jadi kalau ngelihat fundamentalnya pasti agak beda sih. Mungkin Bitcoin sendiri terus kripto yang lain mungkin dijadiin satu ya, bisa bisa digabung gitu ngelihat. Jadi aktivitasnya sebenarnya apa, tujuan dia dibuat itu untuk apa segala macam. Kayak misalnya Doge itu kan juga beda ya tujuannya sama Ethereum, misalnya sama Mm-mm. Polkadot misalnya itu juga beda sama sama Binance, BNB juga beda gitu. Ya, Terus dilihat supply-nya juga seperti apa. Dia supply-nya unlimited atau limited, dan dalam jangka waktu berapa lama ada supply baru lagi segala macam kayak gitu. Apalagi ya? Apalagi ya gue? ngeliat ini kali ya, ngeliat developernya juga kali ya. Kalau developernya berpotensi bagus, lu boleh masuk gitu kali. Tapi kalau misalnya developernya udah aneh-aneh, ya kalau digoreng mungkin lu bisa short trading kali ya. Mungkin lu beli jual cepat aja gitu, ambil margin berapa persen jual, berapa persen jual. Cuma kalau misalnya Iya, iya, iya. long term sih gue belum menyarankan lah. BTC tetap masih paling Iya, aman sih kalau gue bilang, kayak masih di dalam dunia kita lah, di dunia kripto lah gitu kan. iya. Gitu. Setuju, setuju, So setuju. anyway, ini udah 25 closing statement lo apa nih kira-kira untuk invest dengan cara yang benar gitu. Closing statement, nah gue paling bingung banget kalau disuruh kasih closing statement. Mungkin apa ya, sebenarnya sih kan banyak yang bilang FOMO apa segala macam. Kalau gue nggak apa-apa sih FOMO asal terarah ya. Kita tetap mikirin money management kita tetap mikirin kemampuan kita, jangan sampai mental kita terganggu ngelihat teman-teman Tuh, percuanan yang cuannya heboh-heboh gitu. Kita tetap stick gitu. Karena kan ya, 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 pertama ya. kemampuan tiap orang beda-beda, kebutuhan orang beda-beda, rezeki orang juga beda-beda juga gitu. Kita tetap stick dengan Betul. money management kita, diversifikasi, jangan ngeliatin chart melulu, fokus sama Iya, iya. kerjaan kita. Kita kan harus bikin income lebih supaya kita bisa invest gitu kan. Iya, iya, iya. Uh, Benar-benar. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Oke, anyway, gue setuju setiap kata-kata yang tadi barusan dibilang sama Puma. Karena menurut gue, investment itu harus benar, jangan terlalu ikut-ikutan orang. Karena kalau misalnya lo cuma ikutin doang, lu ke tempat judi aja, kayak probability menangnya lebih banyak deh, ya nggak sih? daripada di kripto, ya Atau nggak sih? enggak ini aja, Menurut binary judi, option aja. nah makanya tuh bisa gitu juga kan. Makanya jadi menurut gue sayang sih Tapi kalau nggak misalnya lu syariah cuma ya, ikut-ikutan doang, terus langsung. ya betul itu juga tuh bener. Ya, anyway guys, thank you banget malam ini udah ikut apa namanya live bareng kita. Thank you banget juga ke Puma yang udah mau luangin waktu 1 jam hari ini buat ngejelasin soal ini. Ini Thank you banget another juga Kak apa ya, Tama. another point of view of investing ya. Gue juga tertarik, menarik juga nih, ntar gue mau research sendiri ya.